Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, kaki ini lebih tinggi dari leher semua wali. Semua wali tunduk dan taat kecuali seorang guru sufi yang berasal dari Persia. Guru sufi itu bernama Syekh Sonani. Penolakannya terhadap makom Syekh Abdul Qadir mendatangkan petaka bagi dirinya hingga menjadikannya seorang kafir yang menggembala babi. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Simak kisah penuh hikmah berikut. Suatu malam, 50 syekh terkemuka pada zamannya di Baghdad berkumpul di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk diantaranya Hafiz Abu Al-Iz Abdul Mughith Ibn Harb yang menuturkan kisah berikut. Malam itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah mendapatkan ilham. Mutiara hikmah berhamburan dari mulutnya. Para wali benar-benar merasa tenang dan khusyuk, perasaan yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Tiba-tiba Syekh menunjuk ke arah kakinya dan berkata, kaki ini lebih tinggi daripada leher semua wali. Mereka semua berkata, kami dengar dan kami taat. Setelah mereka mengakui ketinggian makom beliau, mereka semua merasakan bertambahnya ilmu mereka, kebijaksanaan mereka, cahaya ilahi dalam hati mereka, dan tingkatan ruhani mereka. Ketika kejadian ini tersiar luas di seluruh dunia Islam, semua syekh dan guru taat dan menerima kepemimpinan beliau. Orang-orang yang berdosa datang kepada beliau untuk bertobat dan disucikan kembali. Para bajingan pencuri dan penjahat datang kepadanya lalu menjadi pengikutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi pusat kutub ruhani. Semua wali di penjuru dunia mengakui ketinggian makom dan kepemimpinan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kecuali seorang guru sufi yang tinggal di Persia. Guru sufi itu bernama Syekh Sonani. Ia ini dikenal sangat tekun beribadah. Dia mendirikan salat lebih banyak daripada siapapun dan terus-menerus berpuasa. Dia sering beribadah haji ke Makkah. Dia sangat mendambakan ridho Allah. Selama 50 tahun dia mengasingkan diri bersama 400 orang muridnya yang dilatihnya siang dan malam untuk menyempurnakan diri. Dia memiliki banyak ilmu dan karomah. Ketika ucapan Syekh Abdul Qadir sampai kepadanya, dia tengah menunaikan ibadah haji bersama murid-muridnya di kota suci Makkah. Entah karena meremehkan Syekh Abdul Qadir atau entah karena mengagungkan dirinya sendiri, dia menolak taat kepada seruan Syekh Abdul Qadir. Malam harinya dia bermimpi meninggalkan Makkah menuju Bizantium dan di sana dia menyembah berhala. Karena sedih mendapatkan mimpi seperti itu, dia kumpulkan semua murid-muridnya dan mengatakan bahwa dia harus pergi ke Bizantium untuk menyingkap makna mimpinya. Mereka mengikutinya dengan setia. Ketika memasuki kota Bizantium, Syekh melihat seorang gadis pelacur cantik berdiri di balkon. Rambut gadis itu hitam sepekat malam, matanya laksana dua purnama dengan alis mata tebal melengkung bagaikan bulan sabit kembar, parasnya memikat para pecinta. Melihat gadis itu, hati Syekh terbakar birahi. Hasratnya membara memenuhi rongga dadanya. Karena cintanya kepada gadis itu, agama dan iman tersingkir dari hatinya. Kecantikan gadis itu benar-benar membangkitkan nafsu dan syahwatnya. Syekh berdiri di depan pintu rumah gadis kafir itu dengan mulut terbuka seraya menatapnya lekat-lekat. Pikirannya terkoyak. Puasa yang dilakoninya bertahun-tahun dan menguruskan tubuhnya tak dapat membandingi derita yang dialaminya kini. Begitu pikirnya. Dia kerahkan segenap pengetahuan dan akalnya untuk memahami keadaannya ini, namun semua pengetahuan telah sirna meninggalkan dirinya. Dengan rasa takut dan segan, murid-muridnya memohon kepadanya untuk pergi dari tempat itu, untuk bertobat dan berdoa. Syekh menjawab bahwa sekiranya dia harus bertobat, maka dia akan bertobat dari kebodohannya selama ini yang telah menyisihkan dunia dan kesenangannya hanya karena agama. Jika diharuskan berdoa, dia akan memohon kepada gadis itu daripada memohon kepada Allah. Ketika diperingatkan akan azab Allah dan neraka, dia bilang bahwa perpisahan dengan gadis yang dicintainya dan api cinta dalam hatinya dapat memadamkan 7 neraka. Mereka berusaha keras membujuk Syekh. Namun melihat upaya mereka sia-sia, mereka pun meninggalkannya. Syekh itu berdiam sebulan suntuk di depan pintu rumah pelacur kafir itu. Debu menjadi kasurnya dan anak tangga menjadi bantalnya. Dia tidur di jalanan bersama anjing-anjing kudisan. Akhirnya si cantik kafir itu membukakan pintu dan berkata, "Hai orang tua yang mengaku sebagai syekh muslim, kau telah dimabuk kemusyrikan yang membuatmu melakukan kebodohan ini di jalan kafir." Syekh berkata, "Akan kuserahkan bukan hanya agamaku, melainkan juga jiwaku asalkan aku dapat menyentuh bibirmu." Sungguh memalukan kau orang tua budak nafsu, betapa beraninya kau ingin menciumku sementara kau sudah nyaris masuk liang kubur. Pergilah, tak sudi aku menyentuhmu. Tanpa mempedulikan caci maki gadis itu, Syekh tetap berdiam di depan pintu.
Lalu perempuan itu turun lagi dan berkata kepadanya, "Jika kau sungguh-sungguh mencintaiku, kau harus keluar dari Islam, membakar Al-Quran, menyembah berhala, dan minum arak." Syekh berkata, "Aku tak dapat sepenuhnya meninggalkan Islam atau membakar Al-Quran, tetapi aku bersedia minum arak demi kecantikanmu." Gadis itu menjawab, "Kalau begitu, mari minum bersamaku, pasti kau akan mau melakukan permintaanku yang lainnya." Ketika gadis itu menuangkan arak, hati dan pikiran Syekh menyala-nyala. Dia mencoba mengingat Al-Quran yang pernah dihafalnya, kitab-kitab yang pernah dibaca dan tulisannya tentang Islam, namun tak ada sedikit pun yang diingatnya. Dalam keadaan mabuk, dia berusaha menyentuh gadis itu. Namun gadis itu menampiknya seraya berkata, "Tidak, kecuali jika kau menjadi orang kafir sepertiku dan membakar kitab sucimu." Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.